Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 23. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi iman besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Komplotan orang-orang Yahudi. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka,
sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, serta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyata bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan pembunuhan dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadaku. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 23. Judulnya Hati Nurani yang Murni di Tengah Tekanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup kita dihadapkan pada situasi di mana kebenaran tidak dihargai, tapi kejujuran justru diserang. Kita melihat orang baik difitnah, orang jujur dijatuhkan, bahkan orang benar diperlakukan tidak adil. Itulah kisah yang dialami Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 23. Paulus berdiri di depan Mahkamah Agung bukan karena kejahatan, tapi karena iman dan keberaniannya bersaksi tentang Kristus. Hati nurani yang murni. Aku hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, ayat 1-5. Paulus membuka pembelaannya dengan berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku telah hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Pernyataan ini luar biasa. Paulus tidak membela dirinya dengan kata-kata canggih, tetapi dengan integritas hidupnya. Ia tahu bahwa mungkin manusia salah paham, tapi Tuhan tahu isi hatinya. Namun lihatlah reaksi lawannya. Imam besar memerintahkan agar Paulus ditampar. Ini bentuk pelecehan terhadap orang yang berbicara benar, tapi Paulus tetap tegas dan tidak takut. Pelajarannya bagi kita, kadang ketika kita hidup benar, dunia tidak selalu menghargai. Tapi jangan biarkan luka dari ketidakadilan mengotori hati nurani kita. Lebih baik disalahpahami karena kebenaran daripada diterima karena kompromi. Selanjutnya, bijaksana di tengah kekacauan. Paulus tahu kapan harus berbicara, ayat 6-10. Paulus menyadari bahwa sebagian dari mahkamah itu adalah orang Farisi dan sebagian lagi orang Saduki. Ia berkata, aku dihadapkan di mahkamah ini karena pengharapan akan kebangkitan orang mati. Ucapan ini membuat kelompok itu berdebat hebat.
Paulus bijak menggunakan situasi untuk menunjukkan persoalan utamanya adalah iman kepada kebangkitan, inti dari Injil Kristus. Pelajarannya bagi kita ketika menghadapi tekanan, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kadang bukan kekuatan yang kita perlukan, tapi strategi rohani. Paulus tidak melawan dengan amarah, tapi dengan kecerdasan yang berasal dari hikmat Allah. Tuhan menguatkan yang setia. Ayat 11, pada malam itu ketika Paulus sendiri dan mungkin ketakutan, Tuhan datang kepadanya dan berkata, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga engkau akan bersaksi di Roma. Bayangkan di tengah tekanan, penganiayaan dan ancaman kematian, Tuhan hadir secara pribadi untuk menguatkannya. Pelajarannya bagi kita ketika semua orang meninggalkanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia tahu saat hatimu lemah, Ia tahu saat kamu lelah berjuang mempertahankan iman, dan Ia akan datang menguatkanmu, mungkin lewat firman, doa, dan orang-orang yang Dia utus. Dunia mungkin merencanakan kejahatan, tapi Tuhan menyediakan jalan. Ayat 12-35, lebih dari 40 orang Yahudi bersumpah tidak akan makan dan minum sampai mereka membunuh Paulus. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Kemenakan Paulus mendengar rencana ini. Ia memberitahu kepala pasukan. Kepala pasukan menyiapkan 470 tentara untuk melindungi satu orang Paulus. Ini bukan kebetulan, ini tangan Tuhan yang bekerja diam-diam. Ketika dunia merencanakan kejahatuanmu, Tuhan sudah menyiapkan jalan keselamatan. Pelajarannya bagi kita, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Bahkan seorang anak muda biasa bisa jadi alat penyelamat bagi Paulus. Jangan remehkan cara Tuhan bekerja. Ia selalu setia menjaga mereka yang dipanggil untuk tujuannya. Kesetiaannya di tengah tekanan. Paulus tidak pernah berhenti bersaksi meskipun di penjara. Ia tetap membawa Injil kemanapun ia pergi. Ia tahu bahwa setiap penderitaan hanyalah jembatan menuju rencana Tuhan yang lebih besar. Renungannya buat kita, mungkin kamu saat ini sedang ditekan, difitnah, atau dilupakan karena kebenaran. Tapi jangan menyerah. Jika Paulus bisa tetap teguh di tengah ancaman maut, maka kita pun bisa bertahan dengan kekuatan yang sama, kekuatan dari Kristus. Saudaraku, hati nurani yang murni adalah harta yang tak ternilai. Ketika semua orang menilai dari luar, Tuhan melihat hati yang jujur dan setia. Biarlah hidup kita seperti Paulus berani berkata, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dan ketika badai datang, ingatlah janji Yesus. Kuatkanlah hatimu sebab Ia yang memanggil kita akan memelihara kita sampai akhir. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.